benar-benar nggak tahu bagaimana Ibu Tiri Mbak kondisinya bisa seperti itu? Saya pikir Ibu Tiri saya hanya stres aja waktu itu. Tapi setelah saya pikir lagi, saya ulang-ulang, saya teringat Mbak dengan kejadian Ibu Tiri saya pernah menyiram Junet Mbak. Saya pikir ini pasti ulahnya si Junet. Tapi Mbak konfirmasi nggak ke Junet soal ini? Enggak Mbak, karena saya takut itu bisa nyinggung dia. Lagi pula saya juga nggak punya bukti. Tapi kondisi Ibu Tiri Mbak sendiri bagaimana setelah itu? Kondisinya masih terus seperti itu sampai waktu itu saya minta restu dari Ibu Tiri saya untuk menikah dengan Mas Hadi. Ibu Tiri saya cuma bisa diam dan hanya tatapan kosong aja Mbak. Jadi akhirnya Mbak menikah sama teman sekantor Mbak. Oh Mbak, selamat ya Mbak ya. Iya Mbak, makasih ya Mbak. Tapi ternyata teror menyeramkan itu masih selalu ada walaupun saya sudah beribadah bersama dengan suami saya. Sialan aku kecolong. Bisa-bisanya Intan nikah aku gak tahu. Aku gak rela kamu bisa nikah dengan laki-laki lain, Intan. Aku bakalan minta guna-guna yang lebih ampuh ke Mbah Dukun buat merusak rumah tangga kamu. Sekarang kamu akan habis, Intan. Astagfirullah. Mati kamu adik. Mati kamu adik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illallah. Wah, tahu dulu panas. Tolong. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Intan, ayo kita sholat isya berjamaah. Iya Mas. Amin ya rabbal alamin. Intan, suara siapa itu? Kayak suara Junet. Kita lihat aja ya Mas, takut dia kenapa-napa. Yaudah, ayo.
Astagfirullahaladzim Junet. Ternyata bener ya dugaan aku selama ini. Kamu yang udah guna-guna aku. Bukan aku. Aku gak mungkin ngelakuin itu semua sama kamu, Intan. Aku gak mungkin, Intan. Udah gak usah bohong lagi. Selama ini aku udah curiga ya sama kamu. Karena kamu temen aku gak mau asal nuduh tanpa bukti. Aku ngehargain perasaan kamu. Tapi sekarang bukti udah ada di depan mata. Kamu juga bahkan gak ngaku, Junet. Oke, aku gak. Aku yang ngelakuin ini semua sama kamu, Intan. Aku gak nyangka kamu bisa setega ini sama aku dan ibu. Aku pikir kita temen deket, Jun. Tapi karena cinta yang ditolak, kamu bahkan mempertaruhkan nyawa kamu. Intan, aku minta maaf, Intan. Aku menyesal ngelakuin ini semua, Intan. Tolong aku, Intan. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Berikanlah keselamatan untuk hamba-Mu ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mas, aku minta maaf, aku menyesal, Mas. Aku minta maaf, Mas. Aku menyesal. Maafin aku. Kami akan maafin kamu. Tapi kamu harus tobat. Minta ampun sama Allah. Ya, aku bakalan tobat. Sejak hari itu, teror menyeramkan itu sudah berhenti seutuhnya, Mbak. Duh Mbak, syukurlah. Saya ikut bahagia Mbak. Jujur aja, saya takut banget Mbak ngikutin cerita Mbak yang menyeramkan. Tapi alhamdulillah, akhirnya semuanya berakhir dengan baik ya Mbak. Iya, Mbak. Dan Ibu Tiri Mbak, gimana kondisinya? Kondisinya sudah jauh lebih membaik. Dan ya walaupun tidak sesehat seperti dulu, tapi yang paling saya syukuri, Ibu Tiri saya sikapnya sudah jauh lebih baik. Dia sudah tidak silau lagi dengan harta dan ibadahnya juga jadi lebih rajin. Duh, alhamdulillah Mbak. Tapi Mbak, hubungan Mbak dengan Junet gimana dong Mbak? Alhamdulillah, Junet sudah tobat Mbak. Hubungan kita sudah membaik. Walaupun gak sedekat dulu, tapi kita masih berteman baik. Alhamdulillah Mbak, saya senang banget mendengarnya Mbak. Dan terima kasih Mbak Intan mau hadir di sini dan membagikan kisahnya. Sehat terus ya Mbak. Iya Mbak, sama-sama. Pemirsa, kisah yang baru saja kita dengarkan tadi banyak terjadi di sekitar kita. Makanya ada istilah, cinta ditolak, guna-guna bertindak. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, utamanya kaum perempuan. Bahwa cinta yang dipaksakan akan berakhir dengan kehancuran. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Sampai jumpa dalam episode berikutnya.